Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Nanurudiana, channel berbagi ilmu dan hiburan. Mata pelajaran prakarya kelas 8. Materi yang akan kita bahas masih pengolahan bahan pangan serelia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman bagian yang kedua. Peta konsep yang akan kita pelajari untuk bagian pertama kemarin pengertian, kemudian yang sekarang yang kedua adalah jenis, manfaat, dan karakteristik. Bagian materi yang kedua yaitu jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. Yang pertama adalah kacang tanah. Kacang tanah atau Arachis hypogaea tergolong ke dalam famili Fabaceae. Biasa ditanam di lahan kering dan lahan sawah sesudah panen padi. Kacang tanah diperbanyak dengan biji dan dapat dipanen pada umur 90-95 hari setelah tanam. Ciri fisik tanaman kacang tanah berupa tanaman perdu dan berdaun kecil. Di Indonesia, kacang tanah memiliki beberapa sebutan seperti kacang Bandung, kacang jebrol, kacang koleh, kacang tuban, dan lain-lain. Sebutan tersebut khas daerah masing-masing. Kacang tanah mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan kesehatan tubuh. Di antaranya serat, protein, karbohidrat, lemak, yaitu lemak jenuh dan tak jenuh, serta omega 6, dan berbagai macam vitamin C, A, D, E, K, B kompleks atau folat yang tinggi, serta berbagai jenis mineral. Peran folat sangat penting dalam mencegah cacat tabung saraf pada bayi yang baru lahir. Kandungan vitamin E sangat baik, merupakan antioksidan yang bersifat larut lemak yang kuat dan membantu menjaga integritas selaput dan kulit terlindungi dari radikal bebas. Kandungan pada kacang tanah dapat bermanfaat dalam membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, menjaga sirkulasi aliran darah otak, sumber antioksidan, dan mencegah penyakit kanker, jantung, kolesterol tinggi. Manfaat utama kacang tanah menyediakan banyak energi yang sangat penting untuk kesehatan. Ketersediaan antioksidan akan meningkatkan apabila kacang tanah diolah dengan cara dipanggang atau direbus. Oleh karenanya, ada ungkapan mengkonsumsi segenggam kacang tanah setiap hari dapat memberikan kebutuhan antioksidan, mineral, vitamin, dan protein bagi tubuh dalam jumlah cukup. Pertanyaan yang pertama silakan kalian jawab sebagai bahan evaluasi, apa manfaat dari kacang tanah? Kemudian yang kedua, sebutkan kandungan yang terdapat pada kacang tanah yang bermanfaat untuk tubuh. Materi berikutnya, kacang hijau. Pembudidayaan kacang hijau atau Vigna radiata dilakukan dengan biji pada lahan kering maupun di lahan sawah sesudah panen padi dan buahnya berbentuk polong. Kacang hijau merupakan tanaman pangan semusim yang mempunyai umur panen antara 55-65 hari setelah tanam. Kacang hijau merupakan bahan pangan yang menyehatkan karena memiliki kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat sebagai obat-obatan kesehatan tubuh. Berikut ini kandungan dan manfaat kacang hijau bagi kesehatan. Mengandung kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B kompleks yang berkhasiat sebagai obat beri-beri, demam nipas, pelancar air seni. Mengandung zat besi yang tinggi sehingga dapat bermanfaat bagi penderita kurang darah atau anemia. Mengandung serat yang tinggi dan rendah lemak sehingga baik dikonsumsi bagi orang yang ingin menurunkan berat badan dengan diikuti kegiatan olahraga secara rutin agar tetap sehat. Kandungan serat dalam kacang hijau mampu menyerap lemak sehingga tidak menjadi sumbatan dalam pembuluh darah yang menjadi penyebab penyakit jantung dan stroke. Yang berikutnya mengandung rendah lemak dan serat yang tinggi sehingga baik untuk program menurunkan berat badan
dengan diiringi olahraga yang teratur agar tetap sehat. Berikutnya, mengandung vitamin B kompleks sangat baik sebagai makanan pendamping ASI yang membuat pertumbuhan bayi lebih sehat. Mungkin kalian suka menyaksikan di posyandu biasanya kalau ada penimbangan bayi biasanya diberikan bubur kacang hijau. Itulah manfaatnya sebagai pendamping ASI. Mengandung rendah kolesterol, kacang hijau dikonsumsi secara teratur akan dapat mengurangi kadar kolesterol yang ada di dalam tubuh karena memiliki kandungan serat yang mudah larut. Kandungan mineral seperti kalsium dan fosfor dapat menjaga kekuatan dan pertumbuhan tulang dan gigi, serta mencegah osteoporosis pada orang tua. Kacang hijau dapat menghaluskan kulit dengan mengambil sel kulit mati yang terdapat pada tubuh. Kulit akan menjadi lebih putih, bersih, dan halus. Sebagai bahan evaluasi, silakan jawab pertanyaan kedua. Apa manfaat kacang hijau? Kemudian sebutkan kandungan yang terdapat pada kacang hijau yang bermanfaat untuk tubuh. Lanjut ke materi berikutnya, kacang kedelai. Kedelai atau Glycine Max L termasuk tanaman semusim, tergolong famili Fabaceae. Buah berbentuk polong dan diperbanyak dengan biji. Kacang kedelai memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh, diantaranya yang pertama, memiliki kandungan protein nabati yang tinggi berguna untuk membantu membangun sel tubuh dan baik untuk vegetarian atau yang tidak memakan daging tapi suka memakan sayur-sayuran. Kemudian berikutnya mengandung vitamin B1, B2, B6, dan provitamin A, kalium, magnesium, selenium, fosfor, karbohidrat, protein, dan asam omega-3 sumber lemak yang sangat baik untuk susu bayi karena kandungan gizinya lengkap. Yang berikutnya mengandung lemak yang rendah, dapat mengatasi intoleransi laktosa yang merupakan sistem pencernaan yang tidak mampu mencerna dan menyerap laktosa atau lemak susu dengan baik akibat terbatasnya enzim laktase dalam tubuh yang berfungsi untuk mencegah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa atau monosakarida agar lebih mudah dicerna oleh usus. Mengandung minyak tumbuh-tumbuhan non-kolesterol dengan kualitas tinggi yang bermanfaat menjaga kesehatan jantung. Kemudian berikutnya mengandung lecithin yang bermanfaat untuk menjaga kolesterol tubuh, metabolisme tubuh, dan membantu metabolisme lemak yang tersendat di hati sehingga dapat melindungi organ hati. Kandungan lecithin dan zat besi tempe mampu meningkatkan aktivitas vitamin B12 yang berperan dalam pembentukan sel darah merah sehingga dapat mencegah anemia dan berguna untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan mengingat dan berpikir. Mengandung senyawa isoflavon atau antioksidan dan serat pangan yang dapat membantu memperbaiki resistensi insulin dan menjaga kestabilan kadar gula darah, sehingga sangat baik dikonsumsi bagi penderita diabetes. Isoflavon juga bermanfaat untuk mencegah keropos tulang atau osteoporosis karena dapat memperkuat massa tulang. Mengandung antioksidan seperti vitamin E dan B kompleks, dapat membuat kulit berkilau, melindungi kulit dari sinar UV atau ultraviolet, dan menunda penuaan dini. Silakan jawab pertanyaan ketiga sebagai bahan evaluasi. Apa manfaat kacang kedelai? Sebutkan kandungan yang terdapat pada kacang kedelai yang bermanfaat untuk tubuh. Untuk pertemuan kali ini sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.